Shalom. Orang belum sarapan sama saja belum sarapan. Shalom. Puji Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu kita semua berdiri berdiri. Kita akan menyatukan hati dan biar kita roh kita dalam Tuhan. Saya ingin mengajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan, puji syukur hanya bagimu Bapa. Terima kasih untuk pagi ini yang begitu luar biasa. Engkau sudah selalu menyertai dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami terlalu percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami Bapa. Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami. Dan biarlah Tuhan apa yang akan kami lakukan, kerjakan semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati setiap hati kami, berkati setiap kami Bapa, setiap pelayanan kami, dan berkati setiap jemaat yang Tuhan mungkin belum hadir dan mereka dalam persiapan mempercepatkan langkah mereka tiba di tempat ini dengan selamat dan dalam satu apapun bersatu berkumpul memuliakan nama-Mu Bapa. Dan Tuhan kami percaya bahwa ada satu kuasa yang tidak suka kami meninggalkan Engkau, kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Roh iblis, roh jahat Tuhan yang ingin mengganggu kami, Tuhan kami bersatu hati, kami teking itu di dalam nama Yesus. Tuhan kami percaya Roh-Mu yang berkuasa atas kami Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya Bapak, dan kami satu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat pertama mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan benar kepada Tuhan. Bila kita belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, menyerahkan tubuh dan jiwa kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian dekat padamu. Sehari hidup kita semua harus selalu dekat dengan Tuhan. Bukan hanya saat hari Minggu, biarlah kita selalu mendekatkan diri setiap saat dalam kehidupan kita. Dekat pada itu rinduku, setiap kata kau menunggu. Ditemukan satu kasih yang abadi, ini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan dekat padamu. Dekat pada itu rinduku, setiap kata setiap kata kau menunggu. Sangka ku temukan satu kasih
Anda semua untuk bagi berdiri. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku setiap katamu kau untukku. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang, aku bawa hidupku, memandangmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar dirimu dalam hidupku. Sembahku menyatakan kebesaranmu, mengejar dirimu dalam hidup. Katakan memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Sembahku menyatakan kebesaranmu, mengejar dirimu dalam hidup. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Tuhan hadir dalam hidup.
Tuhan, sebelum kita duduk, bisa maafkan diri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan, kita adalah umat-umat yang diberi Tuhan. Kita harus merasa sangat beruntung karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Tidak semuanya dipilih Tuhan, tapi saya yakin percaya bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Besar ini satu pujian kita dipilih.
terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Sekali lagi, semua. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita diberkati, amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya Tuhan selalu menyertai dan berkati kita. Tuhan terlalu besar bagi musuh-musuh kita. Amin. Berikan yang luar biasa. Allah kita besar. Allah kita bersahaja sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, jauh besar. Tiada sesuatu tercipta yang mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, tiada yang tak besar. Allah kita besar. Kita bersahaja sungguh amat besar. Memiliki kuasa besar, jauh besar. Tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, tiada yang tak besar. Kita hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kuasa yang besar. Kita pujinya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, sanjung namanya. Semua dan semua berdiri. Yang besar dan sungguh amat besar. Yang memiliki kuasa besar, yang besar. Satu pencipta yang mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, tiada yang tak besar. Yang sangat bijak kasih yang besar. Kita hidup dalam kuasa yang besar. Kita bisa puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, sanjung namanya. Terima kasih. Kita hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kuasa yang besar. Kata kita. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, sanjung namanya. Tengok-tengok aja dia kanan kiri yang terbaik. Tuhan kita beri yang luar biasa.
Saya ingin kelompok ini dulu ya, tentang ini. Karena itu gantian kita sini yuk. Kita hidup dalam kasih yang besar. Kita hidup dalam kuasa yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Gantian sebelah sini yuk. Namanya jangan kalah, lebih keras lagi. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Kita nyanyi sama-sama. Dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan namanya. Haleluya. Besarkan namanya. Oh haleluya. Besarkan namanya. Haleluya. Silakan duduk dengan Tuhan. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan lagi. Betapa hati kita sangat bersukacita hari ini. Amin. Awali pagi dengan sukacita, apalagi dengan puji Tuhan. Saya ingin percaya bahwa hidup kita ke depan akan selalu dan semakin diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin setelah kita teriak-teriak ya, saya ingin nyanyikan satu pujian lagi yang kita nanti, saya harap kita semua bergoyang ya. Karena pujian itu sudah pernah kita nyanyikan. Gandul Gusti. Puji Tuhan.
Silakan dulu. Asal di ruang saksian, ada saksian terima kasih Tuhan. Ada mungkin mohon ya Tuhan berkati. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sekeluarga mengucap syukur kepada Tuhan yang pertama, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami sekeluarga. Yang kedua, kami juga mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas bantuan doa, bantuan yang lain, semuanya saya mengucapkan terima kasih. Ini beberapa hari yang lampau, hari tanggalnya saya lupa, yang berhubungan dengan anak saya Vina. Hari itu hari Kamis, saya posisi di Wonogiri. Saya sebenarnya ada hal-hal yang harus saya selesaikan di sana. Namun pagi-pagi saya ditelepon sama Vina, Bu, saya di rumah sakit Mardi Rahayu dan disuruh opnam. Saya langsung kemas-kemas, koper langsung saya masuk ke mobil, langsung ke Kudus. Di Wonogirinya saya di tempat yang jauh, yang sebenarnya mau betulin pagar yang jebol. Rencana tukangnya itu hari Jumat mau kerja. Pasir batu kami sudah pesan, batunya sudah datang, pasirnya belum. Saya langsung ke Kudus. Di sana sampai Kudus sudah sore karena macet di jalan. Bu sampai mana? Bu sampai mana? Bu sampai mana? Nah, di sana opnam 4 hari. 4 hari kami pulang hari Minggu. Minggu malam saya langsung pulang ke sini. Agak pulang ke sini. Kemudian Senin, Selasa, Rabu. Nah, waktu itu saya pun sebenarnya ada tipesnya. Tapi karena ngurus dia di ini, bolak-balik ini. Nah, akhirnya agak nemen. Hari ini Selasa saya ke dokter lab, hari Rabu saya bawa ke sana. Bu, tipesnya tinggi, ini harus opnam. Akhirnya saya dirujuk. Nah, saya dari dokter Vaskes kemas-kemas bawa ganti saya, gantinya Veo. Nah, Vina sekalian ayo Vin periksa lagi. Kita sudah lengkap, bawa peralatan ke sana, sabun dan sebagainya lengkap. Nah, sampai di IGD sana, Vina sini, saya sini. Saya diperiksa, Vina diperiksa di lab dan sebagainya. Akhirnya sekarang BPJS itu agak rumit. Tidak bisa masuk, hanya berjalan. Ibu bisa saya opnam kalau mandiri katanya. Nah, karena Vina ternyata kondisinya Vina itu dicek. Nah, waktu di Kudus katanya tipes.
Begitu di situ dicek ada DB-nya. Dia bilang, Bu, ya, saya bilang, udah, ya opnam, saya biar udah jalan. Nah, begitu sampai di ruangan, saya dikasih tahu saya sama perawatnya, Bu, trombositnya anak ibu itu hanya 36. Pada normalnya itu kan minimal itu 150. Saya sudah drop. Saya shock. Sudah tangani. Dok minta. Saya bilang, cepat deh. Itu minta penanganan yang baik secepatnya. Karena itu sudah sangat drop. Dokternya, perawatnya sudah bilang, Bu, ini kalau anak, ini langsung masuknya. Nanti kalau ada keluar darah dari mana-mana, itu segera kasih tahu. Ya, saya langsung WA sama Bu Herwin, sama Pak Marco, saya minta bantuan doa karena saya shock, saya shock banget karena pengalaman adik saya. Nah, Tuhan, saudara-saudara di sini langsung ke rumah sakit, doakan menjadi kuat. Kemudian batuk, ada darah, batuk lagi ada darah. Saya sudah shock. Konfirmasi perawatnya, langsung dikasih dan sebagainya banyak. Dan jalannya waktu luar biasa Tuhan itu. Besok paginya sudah naik, tidak sampai itu sudah batas, maksudnya sudah sangat rendah. Dan saya percaya Tuhan tidak ciloko. Kalau sehari saja tidak ketahuan, besok tidak tahu sudah seberapa. Tapi jalan Tuhan tidak kita terselami. Jalan Tuhan itu tidak terselami. Saya yang dirujuk, saya yang harus dirujuk ke rumah sakit, yang harus dirujuk ke opnam. Namun disitulah ketahuan anak saya kondisinya. Artinya dia hanya minta komedi aja suntik ini ya, amin booster apalagi. Ya nanti sore saya pulang dari dokter dia itu saya harus opnam bin. Ayo sekali aja bisa kalian cek lagi. Tuhan tidak ciloko. Tuhan tidak ada ruginya. Jalan Tuhan memang tidak kita selami. Apapun jalannya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Saya tidak bisa membayangkan kalau sampai besok pagi. Diajak ngomong aja sudah nganan kiri. Kan 4 hari sudah pulang, ada pemulihan, karena bukan hanya DB, jadi ada tipes, ada DB, ada infeksi virus purpura. Jadi badan, tangan itu, jadi kalau lama jadi dia kesana. Kemana minta mau ini. Ya, saya sendiri dalam kondisi nggak begitu sehat. Ya, Tuhan semuanya baik. Nah, mohon doanya juga, ini masih pemulihan. Kalau waktu kontrol obatnya banyak sekali. Saat ini kondisinya asam urat dan kolesterolnya tinggi. Jadi masih metabolisnya belum. Nah, mohon bantu doa Bapak Ibu biar nanti pemulihannya sempurna. Metabolisme tubuhnya juga sempurna, organ-organ tubuhnya kembali sempurna. Karena kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kemudian saksian saya, terima kasih Tuhan kembali. Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saksian luar biasa. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai dan berkati orang yang selalu dekat dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ada yang mau kesaksian lagi? Enggak ada. Baik. Kalau boleh sedikit, saya juga mau kesaksian. Apa ya nanti ya? Oke. Ini pengalaman saya sendiri hidup.
karena beberapa waktu yang lalu saya di rumah sendiri, istri dan anak di Blora. Jadi pada hari itu hari Sabtu. Jadi eh, saya setiap hari waktu istri di Blora selalu kontak pastilah ya itu untuk hari Sabtu karena besok Minggu ibadah. Saya tanyain telepon, yang besok ibadah enggak? Saya bilang enggak, aku mau pasien bantu Tuhan, puji Tuhan memang Tuhan berkati kami, ada beberapa pasien yang harus saya tangani, ada 2-3 di rumah. Jadi saya pikir kalau setelah dalam arti itu menyita waktu yang mungkin dari minggu saya harus kerja siang, jadi satu pasien 1 jam, 3 jam, yang ada nanti waktu-waktu siang gitu. Saya pikir minggu enggak lah, saya mau pasien, saya bilang gitu sama istri. Jadi di Blora diem, udah nggak komen dalam arti nggak protes, nggak marah atau apa. Saya ngomong gitu nggak mikir loh, kok diem ya? Biasanya kan wah langsung rame gitu kan istri. Nggak omongan Tuhan segala macam gitu. Tapi kok diem ya? Terus kita ngobrol yang lain. Setelah tutup hari Sabtu itu, jadi sampai malam saya selalu terpikir di situ. Kok istriku diem ya? Kok aku nggak ke gereja gitu? Kok diem nggak protes segala macam? Saya juga mikir, kok aneh ya? Ada apa ini? Yang salah saya atau istri saya gitu? Padahal saya juga makan biasa. Apa istri saya makan salah di sana gitu? Banyak babi gitu. Karena kalau di Blora mesti masak oma itu mertua mesti masak babi, kalau nggak gitu ya makan makanan istimewa lah, nggak biasa gitu ya. Ya itu cuma on the record ya. Oke. Terus saya sampai malam nggak marah, kenapa nggak hilang. Saya mau tidur, saya ingat lagi kok nggak marah ya, kok aneh ya. Harusnya marah, saya ke gereja loh, bilang gitu. Kok diem aja ya. Terus saya sampai pikir sampai nggak bisa tidur saya. Sampai belajar satu itu nggak bisa tidur saya, kenapa ya, saya berpikir terus dan berarti juga berkecamuk itu, harus ke gereja, wah kan harus ke pasien, dan dulu kamu tuh gak punya pasien, minta pasien, sekarang diberkati dengan pasien di rumah, kamu sibuk dengan pasienmu, apa kamu gak usah tak kasih pasien biar kamu ke gereja, ada waktu untuk ibadah, ya jangan, saya bilang gitu dalam hati. Akhirnya saya nggak bisa tidur, akhirnya ketidur juga ya sampai jam 1-an, jam 5 saya kebangun sudah. Kepikiran lagi itu sudah, duh istriku kok ya nggak ngomong ke gereja ya. Terus telepon, bangun sudah tanya ke gereja enggak aku mau pasien kok, aku bilang gitu. Ya diem lagi, oh ya udah, dan ditutup karena di waktu itu juga persiapan di sana juga ada ibadah kan selama minggu segala macam. Saya kepikiran kalau saya 6:30, jam 5 bangun 6:30 itu udah mandi, saya mandi siap, saya memang mau pasien tapi kalau pasien jam 7 pagian pasien masih tidur kan gitu kan, mengganggu kan itu. Akhirnya saya jam 7 kurang seperempat ya siap lah, siap berangkat, semua alat ya siap untuk berangkat. Akhirnya saya terus sambil nunggu diem, saya kalau di rumah itu selalu nyetel itu TV YouTube lagu rohani di kamar gitu, saya kasih itu terus akhirnya nyanyi-nyanyi lagu pujian gitu, dengerin gitu sambil nunggu waktu gitu, nunggu waktu sampai jam 7 itu masih berkata dalam hati, ibadah. Akhirnya udah aku ibadah, aku bilang gitu. Makin aku nunggu sampai jam 9 pun juga pasien juga nunggu dan mereka juga baru bangun, belum bangun atau pagi mengganggu. Akhirnya saya datang waktu itu ke ibadah jam 7:10 kalau nggak salah, saya sudah sampai sini telat. Saya pikir seperti itu. Oke, saya nggak masak dan waktu itu saya ibadah. Setelah ibadah saya baru ke pasien sekalian kerja. Satu hal yang selalu saya ingat dalam apa yang saya alami ini, memang suatu suatu ketidakbiasaan, suatu keanehan mungkin dari istri saya juga kok diem. Di situ Roh Kudus berkata dalam hati, ayo ibadah, utamakan Tuhan biar kamu diberkati. Terkadang kita mengeraskan hati. Oh aku mau kesini dulu, aku mau kerja, aku mau apa? Padahal ada jam ibadah seperti itu sudah. Puji Tuhan, biarlah apa yang menjadi kesaksian saya ini memberkati kita semuanya. Jangan kita mengeraskan hati, apalagi jika
dalam hati itu berkata, ayo beribadah. Itu mungkin bukan suara kita, bukan suara siapapun, tapi itu ada suara Tuhan. Amin. Kita mau selalu beribadah, selalu mengikuti Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yang dipercaya, kita akan selalu diberkati. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin untuk semua untuk baik berdiri. Kita akan kasihkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Di mana pujian ini ada suatu pengalaman saya pribadi juga. Di saat saya mendengarkan lagu ini itu teman saya baru kehilangan orang tuanya. Teman saya mendengar di statusnya lagu ini berberkati, dan waktu itu saya kerja, saya sampai menangis mendengarkan lagu ini. Teman saya itu gereja, bahwa bila setiap kehidupan kita selalu rasakan dalam Tuhan, betapa bahagianya waktu kita tidak ada itu, kita di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak tahu kapan kita akan pergi. Kita sudah siapkan tempat, karena Tuhan berkata, aku menyiapkan tempat bagimu. Biarlah kita tidak melupakan tempat itu, dan kita selalu bersyukur kita memegang teguh bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Biar kekuatan itu menjadi kekuatan dari kita, menguatkan hati kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku, ada dalam hadiratmu, ku menyembah. Seluruh hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu bersama-Mu Tuhan, ceritaku rencana-Mu untuk
Jadikan setiap kami bencana. Bentuklah setiap kami untuk kami boleh selalu memuliakan. Pagi hari ini Bapak, kami sudah memuji membesarkan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman. Tuhan, jamah setiap hati kami, jamah telinga kami, biar kami boleh mendengar, lakukan apa yang menjadi kehendak firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-7, yang ke-25. Ibrani pasal 7 ayat 25, menghormati firman Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama, sudah dapat semua ya. Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat 25. 2, 3. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara manusia. Puji Tuhan. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu tidak pernah melepaskan setiap orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan. Ya, saudara. Dikatakan di situ bahwa karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara manusia. Saudara, Tuhan itu sangat menyayangi ciptaannya. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, bahwa kenyamanan, kenikmatan dunia ini membuat manusia itu menjadi jauh daripada Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, terjadi jarak antara manusia dengan Allah. Padahal itu tidak diinginkan oleh Allah. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala isinya. Dia sangat menyayangi ciptaannya. Terlebih lagi umat manusia. Saudara. Apa yang terjadi? Mengapa manusia jauh daripada Tuhan? Ya. Kita perhatikan, memang dunia ini menawarkan hal-hal yang membuat manusia itu jauh daripada Tuhan. Ya. Jadi maksud daripada ayat ini, saudara, Yesus itu adalah sebagai imam besar. Imam besar yang sanggup, yang memiliki kuasa
sepenuhnya untuk memberikan keselamatan bagi manusia secara sempurna. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang terjadi adalah manusia ini berperkara kepada pendiriannya sendiri. Sehingga manusia itu berbuat dosa. Dosa ini yang membatasi hubungan antara manusia dengan Allah. Kita melihat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-59, ayat yang mungkin ada yang sudah dapat. Yesaya pasalnya yang ke-59 ayatnya yang kedua. Yesaya pasal 59 ayat kedua. Kalau sudah ada yang dapat mungkin bisa baca. Saya pasal 59 ayatnya yang kedua. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi manusia itu jatuh ke dalam dosa karena keinginannya sendiri. Dan itu membatasi hubungan antara kita dengan Allah. Katakan di situ, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Mungkin kita tidak sadar apakah yang sudah kita lakukan. Kok firman Tuhan katanya begini sih? Apa kejahatan? Aku gak jahat sama siapa saja, aku juga berbuat baik. Firman Tuhan yang lebih tahu. Apa yang kita lakukan, mungkin kita merasa bahwa kita sudah berbuat baik, dan lebih tahu kebaikan yang seperti itu. Dan sedikit banyak kebaikan yang penuh tipu muslihat. Kelihatannya baik, tapi dalam hatinya punya rencana-rencana. Inilah. Dan itu menjadi pemisah antara kita dan Tuhan. Jadi, saudara, ya, iblis itu sangat keras, bekerja keras untuk menghadang supaya manusia ini tidak selalu dekat dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena iblis tidak bisa menghancurkan Tuhan. Iblis tidak bisa menipu Tuhan. Iblis tidak bisa memanfaatkan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga iblis memanfaatkan orang-orang yang disayangi. Yang menghancurkan hidup orang-orang yang dikasihi. Ya. Bahkan kalau kita melihat kisahnya Ayub, saudara tahu semua ya, iblis itu minta izin kepada Tuhan. Orang ini bagaimana? Mengatakan jangan ambil rohnya, ya. Kamu boleh coba. Apa yang terjadi? Karena kesalehan daripada Ayub, dia tetap setia kepada Tuhan. Meskipun di dalam kehidupannya dia bukan jahat, tapi dia dijahati oleh kuasa-kuasa roja. Keluarga saudaranya anak hujat supaya dia jauh. Tapi itulah, saudara. Ya kalau kita melihat Ayub ini dia dekat dengan Tuhan sehingga dia kuat selalu. Ya dia tidak, sepertinya dia tidak dibatasi dengan kuasa Tuhan. Tapi bagaimana dengan saudara? Ya, banyak jiwa-jiwa yang lain, saudara, yang telah jauh daripada Tuhan dan hancur. Ya, karena apa? Karena iblis bekerja. Hari-hari ini iblis bekerja sedemikian kerasnya. Ya, dia firman Tuhan katakan seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari siapa saja yang bisa ditelan. Jangan kita terkecoh dengan keadaan ini. Dunia ini sudah pasti hancur. Dunia ini sudah pasti rusak. Dunia ini sudah pasti tidak enak. Ya, firman Alkitab. Firman Tuhan sudah katakan di dalam Alkitab. Sudah baca saja. Kita semua sudah tahu apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Pada akhirnya dunia ini tidak akan menjadi satu tempat yang menyenangkan. Alkitab juga menulis suatu akan seperti gulungan kitab karena bumi ini dihancurkan.
kulungan kita. Tidak ada apa-apa. Yang terpenting di dalam kehidupan manusia yang diinginkan oleh Allah sendiri, yaitu keselamatan manusia. Ya. Kita tahu, ya, seperti singa yang mengaum-aum, ya. Ada lagi seperti cengkraman beruang. Ya, kalau singa mengaum-aum, dia mencari jiwa-jiwa, ya, cari dengan begitu hebatnya, saudara, ya, kerja keras. Iblis ini sedang bekerja keras. Dan ketika dia sudah bekerja keras, ketika dia mendapatkan orang yang dikasih Tuhan mulai jauh daripada Tuhan, dia cekrak, pegang erat-erat. Saudara, bagaimana saudara mungkin pernah lihat di film-film yang bagaimana beruang itu mencekram. Ya, kalau sudah beruang sudah mencekram itu dengan tubuhnya yang besar, dengan kekuatannya, sehingga orang tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Keramat itu begitu kuat. Keramat dosa itu mengikat setiap orang yang jauh daripada. Sulit untuk dilepaskan. Ya, karena saudara, dosa itu bukan hanya dari perilaku, perlu kita jaga dalam pikiran dan hati supaya kita terbebas dari cengkraman iblis. Ya. Jadi saudara, satu saat waktu Allah menyesal karena dosa manusia. Ya. Kita melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, kita sama-sama lihat kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai dengan 7 dikatakan. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Bahkan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, suatu waktu mungkin kita membuat satu ciptaan. Waktu saya SMP, saya membuat radio. Nah, saya beli komponen-komponen, saya beli PCB, saya beli solder, saya beli timah, saya lihat gambar rangkaian itu saya buat. Saya masukkan yang namanya resistor atau IC, solder, kemudian ada pemuat suara, ya, akhirnya keluar suara. Jadi radio SMP. Nah, saudara, karena yang kita ciptakan itu, yang kita buat itu enak dilihat dan jadinya bagus suaranya, maka disimpan baik-baik. Tapi ada satu kali saya membuat sesuatu yang dibuat gak jadi-jadi, sehingga rasanya sepertinya sebenarnya sudah jadi, tapi kok gak jadi, seperti rusak, seperti gak berfungsi lagi. Karena sudah gak berfungsi, ya buat apa? Meskipun sudah mengeluarkan biaya untuk beli alat, biasanya tinggalkan. Tidak perlu saya ingat. Sama, Allah menciptakan manusia ini dengan satu tujuan yang baik untuk memuliakan namanya. Tadi kita sudah mulia, meninggikan. Tapi apa yang terjadi? Manusia memiliki pikirannya sendiri, yang melakukan kehendaknya sendiri dengan berbuat dosa. Dalam perjanjian lama, saudara bisa
bisa digambarkan sendiri bagaimana dosa yang besar. Kita bisa baca ya, bagaimana Sodom dan Gomora. Ini dosa yang besar. Bahkan dosa pertama yang dilakukan oleh manusia dilakukan ya, pembunuhan oleh Kain. Pembunuhan pertama terjadi dan ini merupakan kalau apa yang terjadi saudara beritan apa darahnya banyak firman Tuhan sampai kepada Allah dan sebagai hukumannya Kain dan lain bingung karena akan lepas daripada kendali Tuhan dan manusia ketika lepas daripada kendali dia tidak ingat lagi kebaikan Tuhan yang melakukan dosa yang sampai dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian kita baca ya bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Tidak ada lagi yang namanya. Ya, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, menyesal. Kita semua pernah memiliki perasaan menyesal. Dan lebih lagi di situ memilukan apa yang kita sudah jalin hubungan satu dengan lain, persahabatan, komitmen yang bagaimana. Tapi ketika satu kali dirusak dan menjadi menyesal, kenapa saya dulu kenal dengan kenapa saya dulu bahkan katakan memilukan. Kenapa? Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hidup ya, hidup di bawah pimpinan sehingga ketika Allah menyesal katakan dia akan menghapuskan manusia. Saudara ya, kalau Allah sudah menghukum bumi tidak ada yang bisa dapat melawan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman sudah dituliskan di dalam Alkitab. Nah, bukan hanya sebagai hukuman, tapi itu sudah ditulis. Ya. Siapa yang bisa merubah ketika gunung meletus, terus ditutup lagi supaya gunungnya nggak meletus? Dan siapa yang bisa mengendalikan bagaimana gempa bumi terjadi, ya, supaya gempa bumi itu tidak terjadi? Tidak ada. Karena itu Allah punya kuasa penuh. Ya. Alkitab sudah menulis. Waktu lumpur lapindo pertama kali di Sidoarjo, ya, saya sedang jalan-jalan dengan teman-teman persekutuan ya, di daerah Tetes, Bandungan. Tetes ini tempatnya enak dan di sana banyak tempat-tempat untuk retret. Ya. Retret. Satu kali ketika saya pulang dari Tetes itu naik mobil pelayanan, kita lihat tuh ada satu semburan masih kecil. Itu apa ya itu? Semburan itu. Karena kita lewat jalan tol. Nah, jadi dia semburan apa itu ya? Nah, kita nggak tahu. Tapi sudah. Ternyata masuk berita jadi semburan. Nah, kemudian semburan ini semakin besar. Dan pada saat itu, waktu itu saya ini mau beli rumah di sekitaran situ ya. Yang saya nggak tahu itu daerah situ. Udah ngatur udah semuanya ya. Udah ketemu sama developer. Saya udah mau beli rumah di daerah sana, ternyata kok makin informasinya semakin besar ya, semburan itu. Sampai akhirnya tempat di mana saya mau beli rumah di situ, itu rupanya terkena dampak daripada semburan lumpur lapindo. Wah, untung nggak di sini, jadi di situ ya. Tuhan saudara. Nah, itu ini Rani masih umur berapa itu? Masih kecil.
terus. Apa ya, 5 tahun. Nah, saudara, tapi di situ saya melihat bahwa siapa yang bisa mengendalikan supaya nomor lapindo ini enggak. Berbagai macam cara orang berupaya melemparkan bola-bola apa itu kayak beton bulat-bulat ke dalam lubang supaya terpisah. Nah, akan ada penelitian dari orang-orang Jepang dari Amerika meneliti di situ pun juga nggak bisa. Mereka meneliti hanya apa? Kekayaan alam. 100 tahun ke depan nggak akan habis. Dan kekayaan alam mereka itu kan apa? Gas bumi itu kan sangat luar biasa. Nah, saudara, siapa yang bisa menutup? Tidak ada yang bisa. Mereka semua berupaya supaya lumpur ini tidak semakin besar. Tapi kenyataannya sekarang udah lebih mungkin udah 10 meter kan. Ya, tanggulnya itu. Dulu saya kalau lewat situ lewat korong bau bendera. Tidak ada yang bisa melawan kehendak. Tidak ada yang bisa melawan apa yang sudah terjadi atas alam dan dunia. Yang perlu kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kepada Dia. Kalau dosa manusia semakin besar, firman Tuhan katakan dalam Alkitab itu sudah terjadi lampau. Buat ya, bahwa dihapuskan. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan sekarang hidup dalam manusia yang lama sudah dihapus dosanya. Jadi kita sekarang adalah supaya kita berbuat seperti apa yang Tuhan lakukan kebaikan. Setialah kepada Tuhan. Kenapa kebaikan itu bertolak belakang dengan apa yang namanya kejahatan? Galatia pasal 5 ayat 19 21 dikatakan begini. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dari yang kita baca ini tadi, apakah ada satu hal yang bisa dikatakan baik? Tidak ada. Pesta pora, oh baik, menyenangkan hati, membuat orang sukacita. Ya, tapi saudara lihat dulu konsepnya pesta pora ini. Ya. Di luar negeri, di Indonesia sendiri saya sudah pernah kasih tahu ya bahwa ada sebuah hotel sampai ditutup sama polisi karena itu ya banyak gay mereka. Pengerian, gobloknya manusia. Nah, di luar negeri perang-perangan sudah saudara saya pernah lihat videonya ya sangat mengerikan. Api dengan api kilo saya lihat. Terus apa ya, gay mereka satu sama lain banyak, bahkan sangat banyak. Apakah bumi harus dihapuskan lagi seperti pada masa itu? Tapi inilah yang harus kita lihat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman akhir supaya membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Jangan jauhkan diri dengan ibadah. Biarlah kita mendekat. Kita selalu beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap manusia tidak luput dari dosa. Nah, sekali saya katakan, ya kalau kita lihat Roma 3, semua sudah tahu, saya tidak usah baca lagi. Ya, semua telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan. Tapi bagaimana kita mau berbalik setia kepada Tuhan? Mau berbalik supaya hidup kita ini menyenangkan. Karena Tuhan itu tidak pernah diam.
Tuhan menyayangi umat manusia. Firman Tuhan katakan, sekalipun dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, asal kita bertobat, setia berbalik kepada Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan tidak memandang bulu. Kamu mau berbuat dosa sedemikian rupa, dia tetap berbuat dosa. Sadar kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan. Pengakuan dosa. Karena mengaku dosa kita. Apakah kita sudah pernah melakukan mengaku dosa kepada Tuhan? Mungkin hari ini, sepanjang hari ini, tanpa kita sadari kita menyakiti hati orang. Kemudian malam mau tidur, ya menyakiti ini. Minta ampun Tuhan, saya sudah menyakiti. Dan itu yang membuat Tuhan senang. Nah, saudara, bagaimanapun juga dosa manusia, tapi Tuhan itu Maha Pengampun. Amin. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak layak disalib, dia menggantikan kita disalib. Dia yang tidak layak untuk menanggung dosa, dia sendiri yang mau melibatkan dirinya untuk menanggung dosa umat manusia. Ya. Sebab itu ada landasan-landasan untuk keselamatan yang Allah beri. Apa landasannya? Yang pertama, ya, Allah sanggup. Kita baca di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada-Nya. Ya, sudah jelas saudara ya, ayat pokok kita tadi, ya, Ibrani pasal 7 ayat 25. Dia sanggup menyelamatkan umat manusia. Ya, tadi saya katakan dosa merah seperti kirmisi sekalipun dia sanggup mengubahnya menjadi putih seperti salju. Kalau sudah putih seperti salju, maka ada sukacita. Kalau ada sukacita di dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah diam untuk memuji, memuliakan. Ya, saudara. Ya, dia sanggup. Ya, katakan situ ya. Rancangan dosa apapun yang kita lakukan, ya, jika kita mau bertobat pada satu menghapuskan setiap salah dan dosa. Sedikit saudara, ya. Kadang-kadang saya sendiri merasa bahwa saya juga masih belum sempurna. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu yang sanggup menyempurnakan hidup kita, Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita, melepaskan kita dari lumpur dosa, maka dialah ya, puji nama Tuhan, saudara. Ya, jadi bukan hanya orang yang berdosa saja, saudara, yang alasan saja memulihkan, ya, tapi juga orang yang setia pun, ya, yang sampai kesudahannya pun akan ikut dalam kemenangan Tuhan. Hidup kita dipersiapkan untuk masuk mengisi kerajaan surga, karena kita akan memuji memuliakan. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi orang merasakan harus memikirkan besok mau makan apa. Nah, Tuhan menyediakan tempat kita di surga. Di sana tidak ada lagi lapar. Nah, yang ada hanya kita memuji Tuhan, lidah bibir kita memuji Tuhan, bahkan malaikat-malaikat kita perintah. Karena apa? Karena derajat manusia lebih tinggi daripada manusia. Kenapa? Sudah dikatakan apa? Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Kita sebagai ahli waris kerajaan Allah, kerajaan surga. Kita punya kedudukan yang lebih tinggi dari itu. Sebab itu saudara yang kasih karunia, firman Tuhan katakan, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Nah, kita mungkin merasa mengingat kembali, ingat ada Tuhan Yesus
Dia yang menjadi juru selamat kita. Dia yang menyelamatkan hidup kita, melepaskan kita dari lumpur dosa. Yang kedua, saudara, landasan keselamatan yang Allah berikan, yaitu semua orang yang oleh Dia menghampiri. Semua orang yang mau datang kepada Dia. Jadi nggak ada batasnya. Sekalipun engkau nggak pernah datang, tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus, tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, mencari yang mengenal Dia lebih dalam, saudara, tidak ada batasan. Tuhan menyelamatkan. Nah, masih ingat dua orang yang disalib kanan kiri sama Tuhan? Ya, yang satu berkata A, yang satu berkata apa, saudara? Ingat aku Tuhan. Apa Tuhan kenal orang? Tapi karena dia pada akhir hidupnya dia mau mencari keselamatan, datang kepada Tuhan, menghampiri aku. Nah, saudara, hari ini juga aku bersama-sama dengan aku. Gak ada batasan orang yang mau datang kepada Tuhan. Ya, saudara, sekalipun dosanya yang tadi katakan merah seperti permisi. Orang yang dihukum ini orang yang sangat berdosa. Ya, tetapi yang satu tidak mau melihat Tuhan. Yang satu yang ingat bahwa Yesus telah menyatakan mujizat yang memberikan keselamatan. Dia ingat firman. Ingat aku Tuhan. Saat ini juga tidak sendirian, tapi bersama dengan Yesus. Amin, saudara. Inilah kemenangan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi umat manusia yang mau bertobat dan mau datang. Lupakan dosa masa lalu. Lupakan ya apa yang sudah ingatlah kepada Tuhan. Ya, berbaliklah kepada Tuhan. Karena Dia setia dan adil. Ibrani pasalnya yang keempat, kita mundur sebagai ayat-ayat terakhir. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan begini firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya Ia menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, saudara, Tuhan itu selalu menolong setiap manusia itu tepat pada waktunya. Dan tidak pernah terlambat. Mungkin kita merasa bahwa kok aku begini-begini saja, kapan Tuhan tolong? Saudara, ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan akan selalu menolong kita. Saksian tadi kita sudah dengar, sangat luar biasa. Dengan jarak yang jauh dari Wonogiri, harus menuju ke Kudus. Sangat jauh dan melewati berbagai macam kemacetan. Di mana-mana ya. Mungkin pada saat itu di Sayung itu macet berat. Saya pernah ke Kudus waktu itu, saya ke Pati, saya ke Rembang. Oh ya itu waktu hari Kamis juga itu ya, saya ke Rembang tapi saya langsung ke Surabaya karena saya memang akan berangkat, saya berangkat ke Surabaya sekarang. Saya dapat informasi di melalui di HP itu ya, di grup Bina sakit ya, masuk rumah sakit. Saya padahal dari situ, dari daerah sekitar. Ini posisi saya udah jauh dari Kudus ya, saudara. Waduh, ternyata kalau ada pagi gitu saya bisa mampir gitu ya ke rumah sakit. Tapi karena saya sudah jauh. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, mari datang dengan penuh keberanian menghampiri. Jangan takut-takut. Gereja Tuhan ini terbuka untuk siapa. Orang mau datang masuk gereja sungkan, aku sungkan, nggak usah sungkan, saudara. Aku cuma pakai begini aja. Nggak usah sungkan juga. Tuhan itu nggak melihat penampilan kita. Tuhan itu melihat hati. Asal kita mau datang menghampiri Tuhan, ya, Dia sanggup mengubah setiap kehidupan.
memberikan keselamatan bagi kita, ya, landasan keselamatan yang dari Tuhan, yaitu sanggup menyelamatkan. Yang kedua, hampir. Kita menghampiri tata Allah, Allah sangat disenangi, ya, sangat disukakan. Dalam apalagi kita melihat sekarang banyak ya remaja sudah mulai berani untuk melayani, ya, belajar jadi BL ya, yang dan tua-tua mungkin nanti harus pinggir ya, ya kayak siapa, Tiara ya, yang lain-lain ya, kali semua juga ini ya, Belo, semuanya ya bisa ambil bagian dalam layanan. Sama ahlinya ngatur strategi, ya, ahlinya ahli, ya, puji Tuhan, saudara. Jangan tinggalkan, hampiri tahta. Jika kita tahu bahwa kita pernah berdosa, Tuhan melupakan dosa yang asal kita mau. Puji Tuhan, saya tidak menanyakan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian. Yesus Tuhanmu ialah nama. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan sekali lagi. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah sambil bangkit berdiri. Yesus Tuhan, mulia namanya. Yesus Tuhan, mulia namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, sekarang sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar.
Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Berikan kemuliaan dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Satu nama yang indah, satu nama yang mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Engkau sanggup Tuhan melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Apapun masalah, persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami klaim pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan Engkau. Sehingga kami dengan penuh dengan keberanian Tuhan, kami bisa naik dan masuk ke tahta-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh mencapai kemuliaan Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan yang sanggup mengatasi setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Tuhan pakai terus lebih hari lebih hari. Nyata kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu telah kami dengar. Firman-Mu telah tersimpan di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus berikan kemampuan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih segala kuasa intimidasi, penghulu-penghulu di udara yang melemahkan setiap kehidupan kami. Yang membawa setiap kehidupan kami jauh dari kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendapatkan kesegaran kembali melalui firman-Mu. Kami boleh dibangkitkan kembali. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan acara selanjutnya di dalam tangan Tuhan kuasa-Mu. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati hamba-Hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati segala sesuatunya dan Tuhan berkati kita semuanya. Kita akan berikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian dan dulu. Dengan kasih Kristus
Pak Ferry. Dua. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu penyertaan sepanjang hari. Terima kasih juga Tuhan buat mereka-mereka semua yang telah memberikan korban persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Biarlah lewat persembahan ini dapat membesarkan nama Engkau Tuhan, dapat pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perasaan doa yang ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih waktunya kami akan bacakan jadwal pelayanan untuk minggu depan bulan Agustus. Dan Agustus temanya kebaikan ya, maka dari itu mari kita senantiasa berbuat baik kepada sesama, kepada keluarga dan semuanya. Untuk ibadah rema hari Kamis biasa jam 6:30 malam, nanti tanggal 7 nanti dipimpin song leader, dipimpin Ibu Suradi, firmannya Ibu Hermin, bertempat di gereja jam 6:30 malam. Dan untuk hari Sabtu ada muda remaja tanggal 2 biasa jam 5. Untuk hari Minggu bagian umum tanggal 3 nanti song leader dipimpin Ibu Dedi, singernya dari Mary dan Dharma, terima tamunya Bapak dan Ibu Putut, main musiknya keyboardnya saya sendiri, drumnya Bapak Markus, bassnya Kak Rani, gitarnya Hanil, kasih Bianca, kolektanya Kesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati kita semuanya. Mungkin ada pengumuman lagi. Baik, kita tuntaskan pada pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang semuanya untuk balik berdiri sana hidupnya satu pujian ini. Biarlah selama akhir hidup kita selalu kita serahkan hanya kepada Tuhan. Sampai akhir waktu malam, ku telah setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan memegang kehidupan-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir ku telah setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan memegang kehidupan-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Sekali lagi katakan sampai akhir waktu Tuhan, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan memegang kehidupan-Mu. Dan setia melayani-Mu, tetap setia melayani-Mu, tetap setia melayani-Mu. Bapa di dalam surga, dalam segala
kerendahan hatinya. Hamba-Mu datang tersungkur di hadapan-Mu. Kau layakkan, Kau kuduskan hamba. Kau sucikan dan urapi tangan hamba-Mu ini. Sebelum tangan hamba-Mu ini Tuhan diletakkan kepada setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Karena hamba-Mu percaya mereka akan menjadi tiang penopang bagi gereja ini selanjutnya. Oleh sebab itu mari, biarlah berkat-berkat Tuhan turun di dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan anak kami Ethan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan Edward ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan Sia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan Gabriel ke dalam tangan-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan Fanta ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan Veo ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami perhadapkan anak-anak sekolah minggu ini ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjaga, melindungi setiap kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Berikan mereka sukacita, damai, sejahtera dari surga. Berikan mereka hikmat dan akal budi ketika mereka duduk di bangku sekolah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun di dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak terang. Mereka boleh menjadi anak-anak yang bersinar di tengah-tengah sekolah mereka masing-masing. Tuhan, jaga, lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan, hindarkan dari segala pengaruh-pengaruh yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang jahat, pengaruh dari teman-teman mereka. Tuhan, Engkau bentengi dan lindungi senantiasa kehidupan mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat kepada kedua orang tua mereka, guru-guru mereka, guru-guru di sekolah minggu maupun di sekolah, bahkan kepada Engkau Tuhan. Pendengaran mereka, hati mereka boleh tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan anak-anak ini Tuhan yang mungkin tidak datang berdiri di altar ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Boy, Cheryl Tuhan, dan juga anak kami yang lainnya, Vino Tuhan, manapun mereka berada Tuhan, tolong berkati mereka semuanya. Tangan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan senantiasa nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami mengundang Ibu Nani untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Ibu Nani mengalami ada benjolan di rahang. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Kita akan nyatakan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya dengan kuat kuasa urapan Allah dari tempat yang maha. Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kami percaya mujizat berterjadi. Kasihnya saudara dalam mata yang Engkau Tuhan berbicara di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit Tuhan lalukan. Firman Tuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah disembuhkan. Dan sudah ada dalam Yesus Kristus. Bahkan memberikan kesembuhan yang total bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sisa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan kami telah selesaikan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau menjamah dan memberikan perbaikan-perbaikan dalam setiap kehidupan kami yang salah Tuhan. Kami tahu Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau tetap setia kepada Engkau. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kau sertai kami pulang ke rumah kami masing-masing. Menggunakan kendaraan, berjalan kaki atau menggunakan apa saja Tuhan lindungi. Sehingga kami boleh dapat selamat sampai ke rumah. Terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Kita arahkan wajah kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, cinta kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tinggal menyertai setiap kehidupan kita, memberkati kita, limpah dengan segala syukur, rahmat, anugerah. Semua kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sedikit saya tambahkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak